Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم ألهمني رشدي wa'a'idni min syarri nafsi. Alhamdulillah, marilah di subuh yang mulia ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Nikmat hidup dalam Islam penuh dengan keimanan kepadanya, maka senantiasalah kita selalu bersyukur kepada Allah, memuji Allah, berta'awud kepadanya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah tauladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan kepada para sahabat beliau sekalian. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu nikmat yang sangat-sangat indah kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dapat bergerak, dapat menghirup udara itu segar. Allah telah bangunkan kita kembali untuk bertasbih kepadanya, untuk bertahmid kepadanya, untuk kita bertahlil kepadanya, dan untuk kita bertakbir kepadanya. Dan kita telah mendapat suatu kenikmatan yang luar biasa. Kita dapat melaksanakan juga salat sunat fajar 2 rakaat. 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik dari dunia seisinya. Apapun yang paling berharga, emas, intan, permata, 2 rakaat salat sunat fajar, kata Rasulullah, lebih baik dari dunia seisinya. Subhanallah. Apalagi kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Sungguh spesial waktu salat subuh disaksikan oleh malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang akan bertugas di pagi hari, dan seterusnya. Sungguh luar biasa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat subuh tidak banyak, cuma 2 rakaat, tapi sungguh luar biasa. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang taat padanya, dan amal-amal ibadah yang kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sungguh indah kita hidup dalam Islam. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, haqqul muslim 'alal muslim khamsun: raddus salam, wa ayyadatul marid, wa ittiba'ul janaiz, wa ijabatud da'wah, wa tashmitul atish. Hadis muttafaqun alaih.
di mana Rasulullah SAW menyampaikan ada 5 hak muslim terhadap muslim lain. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Yang kedua, wa'iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Yang ketiga, wattiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Yang keempat, wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Dan yang kelima, wa tashmitul atis, mendoakan orang bersin. 5 kewajiban muslim atau 5 hak muslim terhadap muslim lain. Raddus salam, menjawab salam. Ketika sahabat kita bertemu dengan kita, dia memberikan salam kepada kita, assalamualaikum, maka wajib bagi kita menjawab waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Sudah dapat pahala 10. Kalau kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, sudah dapat pahala 20. Kalau kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sudah dapat pahala 30. Maka sempurnakanlah dalam menjawab salam. Sungguh indah. Assalam, salam sejahtera. Sungguh indah dalam Islam memberikan salam, saling mendoakan untuk keselamatan. Assalam, assalam ini salah satu asmanya Allah. Assalam kan ada 99 asmaul husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan ini sungguh sangat indah. Ucapan ini merupakan di antara ucapan-ucapan ahli syurga nantinya, Pak jemaah sekalian. Bukan hanya sekedar ucapan biasa, diawali dengan assalam. Salah satu asmanya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebuah ucapan doa untuk kita, suatu keselamatan bagi kita. Maka orang yang diberi salam menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasca tsunami, kami menemani seorang syekh. Teringat saya nama beliau, Syekh Khalid Al-Handalawi. Sekitar bulan-bulan 3 2005 hadir ke Aceh pasca tsunami. Kami menemani beliau. Beliau melihat kondisi pasca tsunami. Berjalan sampai ke Lampu. Yang takjub kita lihat, beliau itu setiap ada orang, apakah yang duduk atau berjalan, itu beliau minta diberhentikan mobil. Berhentikan. Buka kaca mobil. Untuk apa? Beliau mengamalkan afsus syalam. Assalamualaikum. Di mana setiap ada orang, beliau minta diberhentikan mobil untuk mengucapkan assalamualaikum. Mungkin kalau kita tidak begitu ya Pak, tidak begitu.
Siapa dia? Ketika ada anak-anak pun beliau tak berhenti untuk mengucapkan Assalamualaikum. Sungguh luar biasa sih. Kami temani sampai juga ke Masjid Raya, di mana pokoknya ada anak-anak muda, beliau mengajak berbicara dan selalu beliau mengawali dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Suatu doa, suatu kesenangan bagi beliau untuk menebarkan kata-kata salam. Maka ada adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita dalam hal menyebarkan salam ini. Orang yang naik mobil memberikan salam kepada orang yang berkendaraan atau naik sepeda motor. Orang yang naik sepeda motor memberi salam kepada kalau kita yang naik sepeda. Kalau orang yang naik sepeda mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang sedang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Bila bertemu dengan orang ramai, yang sedikitlah yang mengucapkan salam. Kalau kita sedang berjalan, kita lihat ada sekelompok orang atau yang sedang sahabat kita sedang duduk, kitalah yang beri salam, Assalamualaikum, atau berikan ucapan dengan sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang jarang. Sering orang kita Assalamualaikum, jangan ucapkan Assalamualaikum. Baguskan jawaban apa ucapannya, Assalamualaikum, jangan Assalamualaikum. Ajari anak-anak kita ketika masuk ke dalam rumah, ucapan Assalamualaikum. Benarkan jika ucapannya belum benar. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kok orang kita kan kalau berjumpa Assalamualaikum, benarkan Assalamualaikum. Kadang-kadang yang jelas terdengar itu kumnya, Pak. Kum, apa kum? Kalau kum bahasa Aceh itu tempat minum air. Tapi Assalamualaikum, saya ajari anak-anak itu juga ketika menjawab salam. Waalaikumsalam, jangan waalaikumsalam, nah, waalaikumu di situ. Jangan diwakafkan di mim. Waalaikumsalam, waalaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ketika anak kita mungkin tidak tepat menjawab salam, kita benarkan dia, karena itu ucapan doa. Doa. Dan itu ucapan salam ahli syurga yang Allah berikan untuk kita semenjak di dunia. Maka jangan sembarangan dalam menjawab salam. Jangan sembarangan, jangan salah dalam memberi salam. Karena di situ kalimat thayyibah. Karena di situ assalam asmanya Allah. Ini perintah Rasulullah. Lalu bagaimana ketika ada orang yang bukan beragama Islam memberikan salam untuk kita? Ini Pak bisa saja terjadi, Pak, via handphone. Kadang-kala kita tidak tahu siapa menelpon kita, atau dia lebih dahulu memberi salam. Kalau ada orang di luar Islam, artinya dia bukan seorang muslim. Jika dia memberi salam untuk kita, bagaimana jawaban yang diperintahkan oleh Rasulullah? Kalau dia memberikan salam untuk kita, misalkan Assalamualaikum, dia beri salam untuk kita, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah cukup dengan jawaban Waalaikum. Itu Pak, kita punya teman yang bukan orang Islam, dia memberi salam untuk kita. Ketika dia memberi salam untuk kita, maka disampaikan oleh Rasulullah, jawablah dengan waalaikum. Cukup dengan waalaikum.
Jangan ditambah Pak waalaikumsalam, karena assalam ini khusus untuk orang muslim. Saya maulah ditambah dengan kata salam kalau mau masuklah dalam Islam. Maka ini indah Rasul. Cukup dengan waalaikum saja, jangan tambah. Karena dalam hubungan kita via handphone, kadang-kala kita tidak sadar atau kita tidak mengetahui ini jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah. Jika ada orang yang bukan beragama Islam memberi salam untuk kita, cukup jawaban yang kita berikan kepada dia waalaikum, cukup dengan waalaikum saja. Sungguh indah dalam Islam. Raddus salam, menjawab salam. Afsus salam, tebarkan salam. Tebarkan kalimah-kalimah keselamatan, tebarkan kalimah-kalimah perdamaian. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ayadatul marud, mengunjungi orang sakit. Yang kedua, mengunjungi orang sakit. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berkunjung menjenguk saudara kita yang sakit, bila kita mengunjungi di waktu malam hari, itu 70.000 malaikat memohon rahmat kepada Allah untuk kita. Malaikat yang bertugas di malam hari, malaikat-malaikat di malam hari, 70.000 malaikat mendoakan untuk kita Pak, ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit. Sebenarnya Pak, sebenarnya satu malaikat saja sudah cukup. Satu malaikat saja sudah cukup mendoakan untuk kita. Karena jangan diragukan lagi doa malaikat. Ini 70.000 malaikat mendoakan untuk siapa saja yang mengunjungi sahabatnya yang sakit, saudara yang sakit. Jika di malam hari, pada malam hari itu juga malaikat mendoakan untuk seseorang yang mengunjungi saudaranya yang sakit. Kalau dia mengunjungi pagi hari atau siang hari atau sore hari, malaikat yang bertugas pagi sampai sore juga 70.000 malaikat mendoakan untuk seseorang yang mengunjungi saudaranya yang sakit pada waktu itu. Jadi tidak sia-sia seseorang mengunjungi saudaranya yang sakit. Dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah, bila kita berkunjung terhadap saudara kita yang sakit, hadir kita ke sana, menghiburlah saudara kita. Jangan lupa doakan untuk saudara kita yang sakit. Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'un la yughadiru saqama. Ini doa untuk saudara kita yang sakit. Kemudian hibur sahabat kita yang sakit, berikan semangat untuk dia, berikan motivasi untuk saudara kita yang sakit. Dek sampai Pak, orang sakit lu sakitnya unyu hai. Baru kemarin ada juga saudara kita yang sakit. Saudara saya yang sakit seperti sakit bapak, dia sudah meninggal. Jangan seperti itu Pak.
Jangan seperti itu. Berikan semangat, berikan motivasi. Karena suatu fitrah manusia, ketika dia sakit, dia butuh orang-orang yang menghiburnya, Pak. Saudara kita yang sakit, ketika kita hadir, dia sangat senang. Sangat senang. Datang kita menjenguk dia, sangat senang, Pak. Ada ruh baru seakan-akan bagi dia, ada semangat. Maka orang yang sakit ini, kalau dia sendiri, tidak ada yang menghibur, tidak ada yang duduk bercerita padanya, dia akan semakin seakan-akan dunia ini sebentar lagi akan ditinggalkannya, Pak. Ini kita rasakan sendiri. Ketika kita sakit, kita butuh orang lain duduk bersama kita, dan maunya orang lain itu lama-lama duduk dengan kita. Biarkan dia bercerita apa penyakitnya, biarkan dia mengungkapkan penyakit-penyakitnya. Dengarkan, Pak. Oh iya. Orang sakit itu, kalau dia sudah menceritakan kondisinya, itu sudah merupakan di antara salah satu obat penyembuh. Ini kita rasakan, Pak. Ketika kita menceritakan sakit kita kepada saudara kita, itu rasanya sudah menjadi sebuah obat, sudah ada rasa sembuh. Tapi ketika seseorang atau sahabat kita pulang, Umar bagan tak lagu, kau karata. Begitulah orang yang sakit itu sebenarnya bukanlah bawaan yang diinginkan, tapi kehadiran. Maka Islam menganjurkan, Rasulullah menyatakan hak seorang muslim terhadap muslim lain, di antaranya adalah mengunjungi orang sakit. Apakah dia sakit di rumah sakit, kita kunjungi ke rumah sakit, ataukah dia sakit di rumah, kita kunjungi ke rumah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hak seorang muslim terhadap muslim lain, mengunjungi ketika saudara kita yang sakit. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi janganlah kadang-kadang dalam masyarakat kita enggan mengunjungi saudara kita yang sakit lain. Ketika diajak, ayo kita berkunjung, alah, mungkin dia merasa ini, Pak, kita itu kadang-kadang merasa saya nggak sakit. Kita hanya mengetahui apa yang sudah terjadi pada kita. Makanya ada orang yang enggan hadir berkunjung terhadap orang lain sakit. Karena mengapa? Dia melihat apa yang sudah dia rasakan, tapi dia tidak faham apa yang akan terjadi padanya. Ini perlu diperhatikan oleh masing-masing kita untuk kehidupan dalam perilaku sosial, saling berkunjung. Kemudian yang ketiga yang diharapkan oleh Rasulullah, wattiba'ul janaiz, menghadiri ketika ada orang yang meninggal. Bertakziah kita, menghadiri kepada orang muslim yang lain yang meninggal. Dan upayakan, Pak, upayakan jamaah rahimakumullah, kita dapat melaksanakan sholat jenazah bagi saudara kita meninggal. Usahakan juga setelah kita menyolatkan dia, dapat kita hantarkan dia ke perkuburan. Bila kita dapat menyolatkan jenazah saudara kita, bila kita dapat mengantarkan jenazah saudara kita ke perkuburan,
maka kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Pahala yang begitu besar, Pak. 2 qirat. Kita solat jenazah terhadap saudara kita, itu sudah mendapatkan pahala 1 qirat. Kemudian kita hantarkan saudara kita ke perkuburan, kita juga mendapatkan 1 qirat lagi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal qiratain?" Ya Rasulullah, apa itu 2 qirat? Rasul menjawab, 2 qirat itu seperti 2 gunung besar, Pak. Seperti 2 gunung besar, Bu. Pahala bagi orang yang menyalatkan jenazah saudaranya dan dia mengantarkan jenazah saudaranya ke perkuburan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. 2 qirat ini seperti 2 gunung besar. Dalam satu riwayat Rasul menjawab, seumpama seperti gunung atau gunung Jabal Uhud, Pak. Jabal Uhud. Jabal Uhud itu lebarnya 3 km, panjangnya 9 km, Pak. Bagi yang sudah ke Tanah Haram tahu Gunung Uhud, begitulah pahalanya besar sekali. Gunung Uhud lebih besar dari masjid kita. Maka sungguh indah ketika kita dapat menyalatkan jenazah. Terutama sekali ini bagi anggota keluarganya. Sayang kadang-kala, Pak, jika ada saudara-saudara kita yang belum mampu melaksanakan sholat jenazah hanya sebab mungkin tidak tahu doanya, maka ini ada kesempatan untuk belajar doa dalam sholat jenazah. Sungguh luar biasa pahala bagi orang yang menyalatkan jenazah saudaranya. Kemudian yang keempat disampaikan oleh Rasulullah, bila kita diundang, penuhi undangan itu. Kadang-kala dalam sehari itu mungkin ada 2 undangan, ada 3 atau bahkan 4 undangan. Ini kita penuhilah undangan saudara kita, karena ini perintah Rasulullah untuk memenuhi undangan bila kita diundang. Ada undangan pernikahan, hadirlah. Ada undangan syukuran, hadirlah. Karena ini diantara apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ijabatud da'wah, penuhi undangan bila kita diundang. Kalau kita tidak diundang, maka jangan datang. Jangan berprinsip sudah lupa diundang, jangan lupa didatang. Jangan. Kalau diundang, datanglah. Karena dengan kehadiran kita telah kita hidupkan di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, Bu, mendoakan orang bersin. Sampai ke situ Islam dianjurkan. Sampai di situ Islam mengatur, bila ada saudara kita yang bersin, maka doakanlah. Bagi orang yang bersin, setelah bersin ucapkanlah alhamdulillah. Bagi saudara yang mendengar saudaranya telah bersin, telah diucapkan alhamdulillah, doakan untuk dia, Pak. Yarhamukallah. Itu kan enteng memang, tapi sering tidak kita lakukan. Bagi orang yang didoakan, doakan lagi orang yang mendoakan kita, yahdihumullah.
Islam mengajarkan saling mendoakan. Oh, ini sering kita dengar, iya, tapi dalam amalan sehari-hari kita, Pak, kadangkala kita itu lupa. Kadangkala kita itu sering tidak mengingat apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 hak muslim terhadap muslim lain: raddus salam, menjawab salam, mengunjungi orang sakit, kemudian menghadiri kepada orang yang meninggal, kemudian yang keempat mendatangi bila kita diundang, penuhi undangan saudara kita. Yang kelima, doakan orang yang bersin. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kita semua nantinya berhak mendapat syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nanti pada yaumil qiyamah tiada nabi-nabi lain dapat membantu umatnya kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga senantiasa selalu mengingat pada Rasulullah, selalu bersalawat kepada Rasulullah. Sekali kita bersalawat untuk Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas untuk kita, Pak, 10 kali atas salawat kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, dan semua kita insya-Allah akan berkumpul di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama seluruh saudara-saudara kita, dan terkhusus berkumpul bersama keluarga, orang tua kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.